hari ini di dunia modern kita tahu ada alat-alat yang bekerjanya hampir serupa dengan apa yang dikerjakan di masa ketika supranatural itu menjadi sesuatu yang marak terjadi di masyarakat. Proses yang terjadi pada televisi misalnya, di mana dari stasiun televisi dipancarkan gelombang-gelombang yang kemudian ditangkap oleh alat televisi dan diwujudkan dalam bentuk dan suara yang jelas dan persis dengan aslinya. Ini mirip dengan kejadian di dalam dunia supranatural, misalnya seperti pemanggilan arwah yang menggunakan medium, di mana diundanglah arwah-arwah masuk ke dalam medium. Dua cara kerja yang nampaknya hampir sama, yaitu ada gelombang yang merambat di udara dari stasiun televisi masuk ke alat televisi. Demikian juga arwah sesungguhnya adalah seberkas energi yang bergelombang dan kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang. Karena tidak ada sesuatu materi yang dapat begitu saja masuk ke dalam tubuh seseorang, kecuali apabila materi itu berbentuk energi. Di dalam teori fisika dikatakan bahwa dunia ini adalah entitas yang terdiri dari materi dan energi. Materi adalah energi yang diam, yang membeku, sementara energi adalah materi yang lepas. Nah, apa yang terjadi pada televisi dan apa yang terjadi pada medium yang kerasukan adalah bersatunya materi dan energi. Pada kasus televisi, energi dengan gelombang yang terukur yang ditemukan oleh manusia, sementara di dalam peristiwa kerasukan, arwah yang masuk ke dalam tubuh tidak bisa kita ketahui vibrasi, frekuensi dan sebagainya. Ukuran-ukurannya tidak jelas. Oleh karena itu nampaknya seperti berbeda, meskipun kasus ini sesungguhnya sama. Gadget, handphone, atau remote yang bisa menggerakkan sesuatu dari jauh, handphone yang bisa memuat gambar dan suara seperti televisi, atau alat-alat lain yang tanpa disentuh bisa bergerak seperti robot yang menggunakan remote, kelihatannya seperti sesuatu yang ajaib. Sekarang itu semua menjadi rasional, tapi di 100 tahun yang lalu remote, televisi, HP adalah hal yang irasional. Namun sesungguhnya ada banyak hal-hal yang irasional bagi awam. Misalnya kita hanya mengkonsumsi tontonan di televisi tanpa pernah tahu bagaimana prosesnya gambar dan suara itu bisa masuk ke dalam televisi. Oleh karena itu, tujuan saya membuat video ini adalah mengajak Anda sekalian untuk berhenti merumuskan peristiwa-peristiwa yang bersifat mistis, gaib sebagai supranatural, tapi memulai menganggap semua peristiwa yang luar biasa, yang unik, yang aneh, yang hasilnya mengejutkan dan mengherankan, termasuk penemuan pengetahuan baru, penemuan teknologi baru, itu adalah peristiwa supranatural. Sementara kata supranatural sesungguhnya mempunyai makna yang dalam, bahwa perbuatan orang-orang tertentu
yang berhasil menciptakan berbagai hal. Misalnya di Indonesia kita kenal Profesor Habibie yang banyak sekali berjasa di bidang penerbangan di dunia. Dengan penemuannya atas kelelahan bahan yang disebut teori Habibie, beliau banyak menyumbangkan kemajuan pada dunia penerbangan. Kemudian saya sebut satu nama lagi, yaitu Nadiem Makarim yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang sejak tahun 2010 sudah merintis suatu cara baru di dalam transportasi massal dengan menggunakan sepeda motor atau roda 2, yang mungkin satu-satunya atau yang pertama di dunia di masa itu. Sekarang kita bisa lihat bahwa banyak sekali orang di dalam kesulitannya mencari pekerjaan sangat terbantu oleh bisnis yang dikembangkan oleh Nadiem Makarim ini. Maka saya beranggapan bahwa beliau berdua, Profesor Habibie dan Nadiem Makarim, sudah menyumbangkan satu prestasi luar biasa. Kurang kata kalau mengatakan mereka hebat atau sukses. Dengan penyematan kata supranatural pada karya-karya mereka, kita berharap generasi penerus kita mempunyai apresiasi yang lebih tinggi kepada penemuan-penemuan baru di dunia modern yang makin terpacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana semua kita, rakyat Indonesia, perlu mengakses semua kemajuan yang ada di zaman ini. Dan untuk itu kita perlu satu simbol kata untuk berhasil dengan luar biasa menciptakan situasi yang mengejutkan dan mengherankan dan sangat menguntungkan. Demikian seri video ini saya tutup dengan harapan Anda tidak berkeberatan untuk memikirkan kembali makna kata supranatural dan kemudian menyematkannya tidak hanya pada kasus-kasus yang berbau mistis dan horor, tapi juga pada kasus-kasus di mana perubahan-perubahan menuju pada peradaban yang lebih tinggi berhasil dilakukan oleh manusia.